Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku telah memerhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Tertulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah terluka dan mendengar. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 5 ayat 24 sampai dengan Keluaran 6 ayat 8. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Terambil dari kitab Keluaran 5 ayat 24 sampai dengan Keluaran 6 ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bahkan saat kita tidak merasakan kehadiran Allah, kasih-Nya berada di sekeliling kita. Mari kita mulai renungan malam kita
untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saat kita mengalami duka cita yang dalam atau situasi yang sulit, kita barangkali merasa tersinggung apabila seseorang mengatakan bahwa sesuatu yang baik dapat muncul dari kesukaran kita. Seseorang bermaksud baik yang mencoba untuk mendorong kita untuk mempercayai janji-janji Allah, dapat dianggap sebagai orang yang tidak memiliki perasaan atau bahkan tidak realistis. Hal itu terjadi terhadap bangsa Israel, yaitu ketika Allah sedang mengusahakan pembebasan mereka dari tanah Mesir. Fir'aun mengeraskan hatinya terhadap perintah Allah untuk membiarkan umatnya pergi, dan ia memperberat beban kerja budak-budak Ibrani dengan memaksa mereka mengumpulkan jerami yang diperlukan untuk membuat batu bata. Mereka menjadi begitu patah semangat, sehingga tidak dapat menerima jaminan Musa bahwa Allah telah mendengar seruan mereka dan berjanji untuk membawa mereka ke tanah milik mereka sendiri. Kadang-kadang luka dan ketakutan yang kita alami dapat menutup telinga kita terhadap kata-kata Allah yang penuh dengan pengharapan. Akan tetapi, Tuhan ternyata tidak berhenti berbicara kepada kita pada saat kita mengalami kesulitan untuk mendengarkan. Dia justru akan terus-menerus berusaha demi kepentingan kita. Hal itu terjadi sama seperti ketika Dia membebaskan umatnya dari tanah Mesir. Pada saat kita mengalami belas kasihan Allah dan kepeduliannya, maka kita akan dapat mendengar suaranya kembali, sekalipun luka itu belum sembuh. Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Keluaran 3 ayat 7 berkata, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Tuhan tidak hanya menciptakan manusia dan membiarkannya hidup, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita dengan sungguh-sungguh kesengsaraan kita. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan juga berjanji bahwa Ia akan melepaskan mereka dari penderitaan itu dan membawa mereka ke suatu negeri yang baik, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Pada hari ini, kita sebagai umat Israel rohani, juga rindu akan suatu tanah Kanaan rohani yang penuh dengan susu dan madu. Oleh kerinduan inilah kita memberi diri dibaptis menjadi anak-anak Allah. Tetapi, selewat beberapa waktu, apakah kerinduan kita terhadap tanah Kanaan rohani ini masih sebesar sedia kala? Ataukah kita merasa tanah perjanjian ini sepertinya lebih menyedihkan dari tanah asal yang telah kita tinggalkan? Negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel adalah suatu negeri yang baik dan luas. Menarik untuk diperhatikan bahwa sesungguhnya Mesir pun adalah negeri yang luas dan berlimpah. Sejak zaman Abraham sampai Yakub, setiap ada peristiwa kelaparan, bangsa Israel akan hijrah ke Mesir. Jadi, mengapa bukan negeri Mesir saja yang diberikan Allah kepada bangsa Israel? Bukankah tidak sukar bagi Tuhan untuk membinasakan bangsa Mesir dan menjadikan bangsa Israel penguasa baru di tanah Mesir? Buktinya, 10 tulah yang Tuhan turunkan sudah membuat bangsa Mesir mati kutu. Apakah karena Mesir adalah negeri yang penuh dengan tempat penyembahan berhala sehingga Tuhan tidak memberikannya kepada bangsa Israel? Kalau itu alasannya, maka tanah Kanaan malah lebih parah lagi. Lalu, mengapa Tuhan menginginkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan pergi ke suatu negeri yang Musa sendiri tidak tahu arah tujuannya? Itu karena Mesir adalah negeri penindas bagi orang-orang Israel.
Ketika orang-orang Mesir melihat pertumbuhan dan perkembangan bangsa Israel begitu pesat, mereka ketakutan untuk dikuasai. Oleh karena itu, bangsa Mesir mulai menindas bangsa Israel dengan berbagai cara. Semua hal dibatasi, termasuk ruang gerak, pekerjaan, bahkan mengenai keturunan. Sampai-sampai muncul peraturan jika ada orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, anak itu harus dibunuh, sedangkan kalau melahirkan anak perempuan, anak itu akan dibiarkan hidup. Selain itu, mereka juga menjalani kerja paksa. Mereka benar-benar berada di dalam masa penderitaan yang berat sehingga tidak ada jalan keluar selain berteriak meminta pertolongan kepada Allah dan memohon agar melepaskan mereka dari penderitaan. Allah mendengar seruan bangsa Israel dan memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Allah berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Allah tidak pernah tinggal diam. Dia mendengar seruan umatnya. Bila masa sulit menghampiri dan tiada jalan keluar, doa adalah satu-satunya harapan orang percaya. Orang yang datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh tidak akan menjadi putus asa, karena ia percaya ada Allah yang senantiasa mendengar jeritan hati umatnya. Karena itu, segeralah berseru kepada Tuhan dalam kesengsaraan kita, maka Ia akan bertindak bagi kita. Tuhan menyertai kita. Keluaran 3 ayat 12 berkata, lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir mengisahkan ketakutan Musa memimpin bangsa itu. Musa mengaku tidak mampu menghadap Fir'aun dan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Untuk meneguhkan hatinya, Tuhan berfirman, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tanda itu baru nyata setelah mereka keluar dari Mesir. Benar, itu adalah tanda sesudah mereka berhasil keluar. Walau sebelumnya juga telah banyak tanda yang diperbuat Allah, agar Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Misalnya, tongkat menjadi ular, air menjadi darah, dan terakhir semua anak sulung Mesir mati. Umat Israel terus melakukan ibadah setelah mereka tinggal di tanah Kanaan. Meskipun di dalam ibadah mereka sering terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Allah pernah tidak menghargai ibadah mereka. Lihat kitab Nabi Amos. Tanda yang dilakukan dengan ibadah adalah tanda setiap saat dan sepanjang masa. Sebab umat Tuhan tidak akan pernah berhenti beribadah. Dengan demikian kita sebagai umat Allah adalah umat yang terus melakukan ibadah sebagai tanda penyertaan Tuhan selama kita hidup di dunia. Hidup beribadah adalah tanda bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena itu semboyan kita adalah, tiada hari tanpa ibadah. Beribadah bukan hanya pada saat-saat tertentu. Misalnya, hari Natal dan Jumat Agung. Namun ada juga orang yang hanya terdaftar saja di gereja sebagai anggota jemaat, supaya punya hak untuk dimakamkan dengan liturgi gereja. Dia tidak hadir dalam ibadah. Tandanya Tuhan menyertai kita adalah beribadah. Pada waktu Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
Allah berjanji bahwa Ia akan menyertainya dan segenap umat-Nya. Allah mengetahui kalau Musa adalah seorang yang rendah diri alias minder. Itulah sebabnya Allah berjanji akan menyertainya. Musa merasa khawatir apabila bangsa Israel tidak percaya kepadanya bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadanya untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan bukti penyertaannya dengan merubah tongkat Musa menjadi ular. Tangan yang dimasukkan ke dalam bajunya pun akan berubah menjadi terkena kusta ketika ditarik keluar. Dengan demikian, bangsa Israel akan mempercayainya. Musa bukanlah seorang yang pandai bicara, sehingga Tuhan pun menyertai Musa dalam berbicara sampai-sampai Tuhan berkata, "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Penyertaan Tuhan pada Musa dan segenap bangsa Israel dibuktikan dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel juga mencakup pada pemeliharaannya dengan memberikan makan mana dari sorga, minum dari air yang keluar dari gunung batu, dan perlindungan dari seluruh musuh-musuh mereka. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan umat-Nya. Penyertaan Allah sungguh sempurna atas umat-Nya. Hal yang sama juga bisa kita alami saat ini. Kita bisa saja mengalami ketakutan menjalani kehidupan ini. Jika kita mengalaminya, maka yakinlah bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sekarang. Sebab perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kekuatan, kehebatan, ataupun karena uang kita yang banyak, bukan juga karena kebaikan ataupun kesalehan kita, tetapi hanya karena anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Harta, uang, dan status sosial tidak dapat menjamin hidup kita selalu berada dalam situasi yang baik. Sehebat dan sepintar apapun kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, suatu saat pasti bisa lemah dan sakit. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hidupnya akan selalu sehat dan akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa dalam hidupnya tidak memiliki masalah, karena semua orang pasti mempunyai pergumulan hidup. Akan tetapi seberat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita sehingga kita sanggup menanggungnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru, bunga selalu bermekaran, dan mentari selalu menyinari, tetapi Dia tetap akan memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kita. Karena itu, peganglah janji Tuhan setiap hari bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita hingga akhirnya. Mengapa Tuhan berbicara kepada Musa dari semak yang terbakar? Kisah tentang Tuhan yang berbicara kepada Musa dari semak yang terbakar terdapat dalam Keluaran 3 ayat 1-4 ayat 23. Melalui peristiwa luar biasa ini, Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, dan Tuhan menyatakan dirinya. Semak terbakar yang digambarkan dalam Keluaran 3 ayat 2 merupakan teofani, penampakan Tuhan dalam wujud yang terlihat oleh manusia. Semak itu sendiri kemungkinan besar adalah sejenis semak duri atau semak duri. Dan api yang membakar semak itu adalah dalam bentuk malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya, Musa, dalam nyala api. Ini adalah pertama kalinya Alkitab menggunakan kata kudus dalam kaitannya dengan Tuhan. Pada semak yang terbakar, Allah menyatakan kekudusannya dengan cara yang belum pernah diungkapkan sebelumnya,
Musa begitu kagum dengan pengalaman ini, sehingga kemudian ketika dia menulis himne kemenangannya yang terkenal, dia memastikan untuk menyebutkan sifat ilahi dari kekudusan Tuhan. Siapa di antara para dewa yang seperti Engkau, ya Tuhan? Siapakah yang seperti Anda? Agung dalam kekudusan, mengagumkan dalam kemuliaan, melakukan keajaiban. Ada beberapa alasan mengapa Allah menyatakan dirinya kepada Musa dari semak yang terbakar. Pertama, Tuhan menyatakan dirinya sebagai api yang merupakan gambaran kekudusannya. Di seluruh Alkitab, api digunakan sebagai gambaran kualitas kekudusan Allah yang menyucikan dan memurnikan. Hal ini dibuktikan lebih lanjut ketika Allah memerintahkan Musa untuk melepas sandalnya. Sebab tempat di mana kamu berdiri adalah tanah suci. Di sini Allah menekankan kepada Musa kesenjangan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Tuhan itu transenden dalam kekudusannya, sehingga Musa tidak diperbolehkan mendekat kepadanya. Kekudusan melibatkan pemisahan. Kekudusan Tuhan berarti Dia dipisahkan dari segala sesuatu yang Dia ciptakan. Kekudusan bukan hanya sekedar kebenarannya, walaupun itu adalah bagian darinya, namun juga keberbedaannya. Ini adalah perbedaan antara Sang Pencipta dan ciptaan, jarak tak terhingga antara keilahian Allah dan kemanusiaan kita. Tuhan berkata, "Akulah Tuhan dan bukan manusia yang kudus di antara kamu." Umatnya menanggapinya dengan mengatakan, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan." Kedua, Allah menyatakan dirinya kepada Musa dari semak yang terbakar sebagai gambaran kemuliaannya. Meskipun teofani ini sangat menakutkan, tujuannya adalah untuk mewujudkan keagungan Allah dan menjadi pengingat nyata bagi Musa dan umatnya selama masa-masa kelam yang akan datang. Sebab tidak lama lagi Allah akan menyatakan kekudusan dan kemuliaannya kepada seluruh bangsa Israel, sebagaimana yang segera dipelajari oleh Musa dan bangsa Israel. Kemuliaannya bagaikan api yang menghanguskan, tiang api yang memancarkan cahaya, cahaya yang begitu cemerlang sehingga tidak seorang pun dapat mendekatinya. Kemudian kita melihat bahwa Tuhan juga turut prihatin atas penderitaan umatnya Israel. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Tuhan menyebut Israel sebagai umatku. Di bawah perbudakan Mesir yang menindas, mereka tidak punya harapan selain Tuhan, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berseru kepadanya. Tuhan mendengarkan mereka dan kini akan memenuhi kebutuhan mereka dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan penderitaan. Meskipun Allah telah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang hidup dalam terang yang tidak dapat didekati, semak duri yang menyala melambangkan maksudnya bukan untuk menghabisi atau membinasakan umatnya, namun untuk menjadi penyelamat mereka, untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan masuk ke dalam dunia, tanah perjanjian. Selain itu, Tuhan memberi Musa nama pribadinya. Tuhan berkata kepada Musa, "Akulah Aku." Inilah yang harus kamu katakan kepada orang Israel, "Akulah yang mengutus Aku kepadamu." Ada beberapa alasan mengapa Tuhan melakukan hal ini. Orang Mesir mempunyai banyak dewa dengan banyak nama berbeda. Musa ingin mengetahui nama Tuhan agar orang Ibrani mengetahui secara pasti siapa yang mengutus dia kepada mereka. Tuhan menyebut dirinya Aku, sebuah nama yang menggambarkan kekuasaannya yang kekal dan wataknya yang tidak dapat diubah. Aku adalah Aku, menyatakan Tuhan ada dengan sendirinya, tanpa awal, tanpa akhir. Hal ini juga diungkapkan dalam istilah Yahweh, yang berarti, Akulah Dia yang ada.
Itu adalah nama Tuhan yang paling penting dalam Perjanjian Lama. Dengan mengidentifikasi dirinya sebagai Aku, Tuhan menyatakan bahwa Dia selalu ada pada saat ini. Dia tidak terikat oleh waktu seperti kita. Tidak pernah ada saat di mana Tuhan tidak ada. Dia tidak mempunyai titik pasti kapan Dia dilahirkan atau dijadikan. Dia tidak memiliki awal atau akhir. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saat ini, satu-satunya cara bagi kita untuk datang ke hadirat Allah yang kudus adalah dengan menjadi diri kita sendiri yang kudus. Inilah sebabnya Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Dialah kekudusan kita. Kita tidak akan pernah bisa menaati hukum Allah, namun Yesus menaatinya bagi kita dengan kekudusan yang sempurna. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menghapus segala kecemaran kita, menukar kebenarannya dengan ketidakbenaran kita. Ketika kita percaya kepadanya, Allah menerima kita sebagai orang yang kudus, sama kudusnya dengan Yesus sendiri. Kasih karunia yang Allah tunjukkan melalui salib memampukan kita untuk menghampiri Yang Maha Kudus. Bukan seperti yang dilakukan Musa, yang menyembunyikan wajahnya dalam ketakutan, namun dengan iman, mempercayai pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Transformasi hidup orang percaya. Galatia 5 ayat 24 menuliskan, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nas hari ini berbicara tentang transformasi hidup orang percaya. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya haruslah mengalami transformasi, artinya mengalami perubahan. Hidup yang percaya Yesus memiliki makna teologis yang dalam, yang mengacu pada konsep pembebasan atau transformasi spiritual dalam hidup orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Bagaimanakah hidup yang mengalami transformasi di dalam Yesus? Ada beberapa hal yang harus kita alami, yakni: pertama, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus. Pernyataan ini mengacu pada orang-orang yang telah menerima iman dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk mengikut Kristus dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ajarannya. Kedua, telah menyalibkan daging. Ini adalah ekspresi simbolis yang mengacu pada pengalaman rohani. Daging di sini tidak merujuk pada tubuh fisik, melainkan pada unsur manusia yang berdosa, yaitu kecenderungan dan nafsu manusia yang cenderung melakukan perbuatan dosa. Menyalibkan daging berarti menolak dan mengalahkan dorongan duniawi dan dosa dalam hidup kita melalui kuasa Kristus. Ini adalah proses transformasi rohani yang dimaksudkan untuk membawa seseorang ke kehidupan yang lebih suci dan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ini merujuk pada keinginan dan dorongan manusia yang jauh dari kehendak Tuhan, seperti godaan dosa, nafsu duniawi, dan keinginan duniawi yang dapat mengarah pada perbuatan dosa. Menyalibkan hawa, nafsu dan keinginan ini adalah bagian dari perjalanan rohani menuju kesucian dan ketaatan kepada Kristus. Jadi, makna dari pernyataan ini adalah bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka diharapkan untuk mengalami transformasi rohani dalam hidup mereka. Mereka harus menolak dorongan duniawi dan dosa, dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup mereka. Dalam konteks teologis Kristen, ini menggambarkan perjalanan menuju kesucian dan hidup yang lebih kudus sesuai dengan ajaran Kristus.
Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari ayat ini. Pertama, identitas Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka adalah milik-Nya. Ini menggambarkan hubungan pribadi yang erat dengan Kristus sebagai anak Allah. Oleh karena itu, kita adalah bagian dari kerajaan-Nya dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar-Nya. Kedua, menyalibkan daging. Ekspresi menyalibkan daging adalah sebuah metafora yang menggambarkan perjuangan rohani yang harus kita hadapi. Daging di sini merujuk pada dorongan manusia yang cenderung kepada dosa dan nafsu duniawi. Menyalibkan daging berarti mengalahkan atau menolak dorongan-dorongan ini, dan hal ini seringkali memerlukan usaha dan pengorbanan pribadi. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kesucian. Ketiga, mengendalikan segala hawa nafsu dan keinginan. Ayat ini mencakup segala hawa nafsu dan keinginan yang dapat memimpin kita kepada perbuatan dosa. Ini termasuk keinginan-keinginan duniawi seperti keserakahan, nafsu seksual yang tidak terkendali, kebanggaan, dan lain sebagainya. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dan selalu memeriksa niat dan keinginan kita, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen yang lebih tinggi. Pada akhirnya, pernyataan ini menekankan perlunya perubahan dalam hidup orang percaya. Ini bukanlah perubahan yang dapat dicapai dengan kekuatan manusia semata, melainkan melalui kuasa Kristus dan kasih karunia-Nya. Karena itu, perenungan dari ayat ini dapat menginspirasi orang Kristen untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih saleh, mengandalkan bantuan Kristus, dan menempatkannya sebagai pusat hidup mereka. Telah menyalibkan daging, Galatia 5 ayat 24 berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Menyalibkan daging maksudnya adalah menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan jasmaniah. Jika seseorang belum bersedia mau menanggalkan seluruh gaya hidup manusia lamanya, yaitu manusia yang kaya akan hasrat daging, yaitu keinginan-keinginan yang berasal dari kehendaknya sendiri dengan segala hawa nafsunya, maka ia belumlah menjadi milik Kristus. Jika dirinya bukan milik Kristus, maka ia dalam posisi milik kuasa kegelapan. Ini sungguh sangat berbahaya. Dalam kitab suci banyak menasihatkan kita untuk hidup dituntun oleh Roh Allah. Dengan demikian barulah kita disebut sebagai anak Allah yang sama menyediakan diri untuk dimiliki Kristus. Seseorang yang sudah menjadi milik Kristus harus hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Seorang yang bersedia beriman kepada Tuhan Yesus haruslah bersedia tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari diri sendiri. Ini hal yang sukar diterima. Bagaimana keinginan harus ditanggalkan? Bagaimana bisa manusia tidak memiliki keinginan? Bukankah pada dasarnya manusia harus mempunyai keinginan dan cita-cita? Bagi mereka yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, akan memahami bahwa semua keinginan harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya keinginan diri sendiri yang harus disalibkan. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan setiap orang yang telah ditebus oleh darah-Nya. Sudah terlalu lama banyak orang Kristen terbiasa hidup dalam berbagai hasrat dan keinginannya sendiri. Hal ini mereka anggap sebagai suatu kewajaran. Tetapi kalau kita mengerti dan menerima bahwa kehidupan ini diciptakan oleh suatu pribadi yang memiliki kehendak atau keinginan, pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan,
maka kita harus mempertimbangkan dengan serius. Apakah kita boleh sebebas-bebasnya mengumbar keinginan kita, tanpa mempertimbangkan apakah keinginan tersebut sesuai dengan kehendak, pikiran, dan perasaan Tuhan atau tidak? Harus dipahami bahwa sikap hidup dan segala gerak kehendak, pikiran dan perasaan orang percaya sebagai anak-anak Tuhan sangat mempengaruhi hati atau perasaan Tuhan yang hidup. Sebelum kita bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, kita merasa memiliki diri kita sendiri. Kita seperti Petrus muda yang masih mengikat pinggang sendiri dan berjalan kemana saja yang kita kehendaki. Tetapi setelah kita makin dewasa rohani, kita harus mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Inilah yang dimaksud dengan kehendak yang disalibkan. Fenomena ini sejajar dengan doa Tuhan Yesus yang berbunyi, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu." Hal ini merupakan pelaksanaan dari doa Bapa kami yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Dalam kehidupan ini, kehendak Tuhanlah yang harus berdaulat secara penuh. Kita sebagai hamba-hambanya memberi diri tunduk terhadap kedaulatan dan otoritasnya secara penuh. Inilah kehidupan dalam ketaatan. Cepat atau lambat setiap insan akan tiba pada suatu saat di mana seseorang tidak akan memiliki keinginan apapun, atau dipaksa tidak memiliki keinginan apapun. Saat itu terjadi ketika seseorang akan tutup usia, di mana seluruh organ tubuh sudah tidak dapat dipakai lagi, atau pada suatu keadaan fisik baik karena kecelakaan atau sakit, organ-organ tubuhnya tidak bisa berfungsi lagi. Di saat seperti itu seseorang tidak akan mampu memiliki keinginan apapun. Saat seperti itu pula seseorang barulah menghayati bahwa kekayaan adalah mamon yang tidak jujur atau menipu. Kekayaan bisa menjadi alat iblis yang sangat efektif dan berdaya guna membinasakan manusia, membuat manusia tidak menghormati Tuhan secara pantas. Karena itu, teruslah berusaha setiap hari menyalibkan kedagingan kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan,
yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.